Di pesta ulang tahun suamiku, dia melarangku duduk di sebelahnya demi mantannya yang kaya. "Duduklah bersama tamu, jangan membuatku malu," bisiknya dingin. Diiringi tawa kecil ibu mertuaku dan keluarganya, aku bangkit dengan tenang, merapikan kebaya mahalku, dan berjalan naik ke podium. Musik jazz terhenti, hening mencekam saat aku mulai berbicara dan mengubah malam perayaan itu menjadi pengadilan terbuka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta malam ini bukan sekadar air yang jatuh dari langit, melainkan sebuah tirai tebal yang mengaburkan pandangan dan menenggelamkan harapan. Aku duduk di kursi belakang taksi online yang merayap pelan di kawasan Kuningan, dikepung oleh lautan lampu merah dari kendaraan yang tak bergerak. Wiper mobil bekerja keras menyapu kaca depan, menciptakan irama monoton yang seolah menghitung detik-detik keterlambatanku. Aku melirik jam tangan di pergelangan tanganku yang ramping, jarumnya sudah menunjuk pukul 6 sore lewat 30 menit. Jantungku berdegup kencang, bukan karena romansa, melainkan karena kecemasan murni. Malam ini adalah malam yang sangat penting. Bukan, ini adalah malam terpenting dalam tahun ini bagi suamiku, Galih. Ini adalah perayaan ulang tahunnya yang ke-40. Sebuah tonggak sejarah. 40 tahun adalah usia di mana seorang pria seharusnya sudah mapan, dihormati, dan dikelilingi oleh kesuksesan. Dan sebagai istrinya, sebagai Ratna yang selalu bisa diandalkan, aku telah mengambil tanggung jawab penuh untuk memastikan dunia, atau setidaknya lingkaran sosial elit Jakarta, melihat Galih seperti itu. Aku telah menghabiskan 6 bulan terakhir untuk merencanakan pesta ini dengan presisi seorang auditor senior yang sedang menangani klien kakap. Setiap detail telah kupikirkan masak-masak. Pilihan tempat jatuh pada Grand Ballroom di salah satu hotel bintang 5 termewah di Kuningan, sebuah pernyataan status yang tak terbantahkan. Aku ingat bagaimana susahnya mendapatkan slot di hari Sabtu malam di ballroom ini, dan bagaimana aku harus menggunakan koneksi dari salah satu klien firmaku untuk memuluskan pemesanan. Bukan hanya tempat, isinya pun kurancang dengan sempurna. Aku menyewa band jazz terbaik di ibu kota, yang vokalisnya memiliki suara sehalus bludru, untuk mengiringi makan malam. Catering yang kupilih adalah paket termahal, menyajikan menu perpaduan Barat dan Indonesia yang dikurasi oleh chef selebriti. Bunganya, anggrek bulan putih impor yang diterbangkan khusus pagi ini, dirangkai menjadi hiasan meja yang megah namun elegan. Semua kemewahan ini tidak murah. Tagihannya membuat mataku berair saat pertama kali melihat totalnya. Jumlah itu setara dengan tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun dan seluruh bonus tahunan yang baru saja kuterima dari firma akuntansi tempatku bekerja. Itu adalah uang yang seharusnya bisa kami gunakan untuk uang muka rumah yang lebih besar, atau mungkin liburan ke Eropa yang selalu Galih janjikan namun tak kunjung terwujud. Namun, aku rela mengorbankan semuanya. Mengapa? Karena aku merasa perlu melakukannya. Belakangan ini, ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Galih, manajer penjualan yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian, kini sering pulang larut malam. Alasan klasiknya selalu sama, meeting dengan klien di Senopati, RAT. Kamu tahu kan, kalau mau closing deal besar harus entertain mereka sampai malam. Aku ingin mempercayainya. Sungguh, aku berusaha keras untuk tidak menjadi istri yang curigaan. Tapi intuisiku sebagai wanita, dan ketelitianku sebagai auditor, menangkap sinyal-sinyal bahaya. Aroma parfum floral yang asing di kemejanya saat dia pulang lewat tengah malam, yang jelas bukan parfumku. Kunci layar ponselnya yang tiba-tiba diganti. Dan cara dia menghindar saat aku mencoba memeluknya, seolah sentuhanku adalah gangguan. Pesta ini adalah caraku untuk menariknya kembali. Ini adalah deklarasi cintaku yang mahal. Aku ingin menunjukkan padanya, dan pada semua orang, betapa aku menghargainya. Aku ingin dia berdiri di tengah ballroom itu, melihat sekeliling pada kemegahan yang kubangun untuknya, dan menyadari betapa beruntungnya dia memilikiku sebagai istri. Aku ingin melihat Binar bangga di matanya lagi, Binar yang dulu selalu ada saat dia menatapku di awal pernikahan kami. "Pak, bisa lebih cepat sedikit tidak? Saya benar-benar buru-buru," tanyaku pada sopir taksi, suaraku sedikit bergetar menahan panik. Sopir itu menatapku lewat kaca spion tengah dengan tatapan pasrah. "Waduh, Bu,
Ibu lihat sendiri kondisinya. Ini Kuningan kalau hujan begini ya jadinya parkiran massal. Sabar ya, Bu. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan sarafku yang tegang. Aku mengambil ponsel dari tas tanganku, sebuah tas desainer yang kubeli dengan diskon karyawan, dan mulai mengirim pesan beruntun kepada para vendor. Kepada manajer catering, Mbak, pastikan canape sudah siap diedarkan tepat jam 7 malam ya. Jangan sampai ada tamu yang menunggu dengan gelas kosong. Kepada ketua band jazz, Mas, soundcheck sudah beres kan? Tolong volumenya diatur agar elegan, jangan sampai orang harus berteriak untuk mengobrol. Kepada florist, tolong cek sekali lagi, jangan ada kelopak anggrek yang layu sedikit pun di meja VIP. Menjadi auditor senior telah melatihku untuk menjadi perfeksionis. Di duniaku, satu angka 0 yang salah tempat bisa berarti bencana jutaan dolar. Aku menerapkan standar yang sama untuk pesta galih. Tidak boleh ada kesalahan. Semuanya harus sempurna. Jika pestanya sempurna, mungkin pernikahan kami juga akan kembali sempurna. Itu logika putus asa yang kupegang teguh. Taksi akhirnya merayap masuk ke area lobi hotel yang megah. Perbedaan suasana sungguh mencolok. Di luar adalah kekacauan Jakarta yang basah dan macet. Sementara di dalam lobi yang bermandikan cahaya keemasan, segalanya tampak tenang, dingin, dan mahal. Aroma pengharum ruangan yang mewah, campuran kayu cendana dan melati, langsung menyambutku saat doorman membukakan pintu taksi. Aku membayar taksi dan bergegas masuk. Sepatu hak tinggiku berbunyi klik-klak di lantai marmer yang mengilap. Aku mengabaikan rasa lelah di kakiku yang sudah terasa setelah seharian bekerja di kantor sebelum berlari ke sini. Aku menuju lift, menekan tombol lantai ballroom dengan tidak sabar. Di dalam lift kaca yang membawaku naik, aku melihat pantulan diriku. Seorang wanita berusia 35 tahun, mengenakan kebaya modern berwarna biru tua yang dirancang khusus, dipadukan dengan kain batik tulis yang elegan. Rambutku disanggul rapi, dan riasanku flawless, menutupi lingkaran hitam di bawah mataku akibat kurang tidur seminggu terakhir ini demi mengurus detail pesta. Aku tampak seperti istri eksekutif yang sukses dan terkendali. Tidak ada yang boleh tahu bahwa di balik penampilan tenang ini, ada seorang wanita yang sedang berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangganya dengan cara membeli perhatian suaminya sendiri. Pintu lift terbuka di lantai ballroom. Udara dingin dari AC sentral langsung menerpa kulitku. Foyer ballroom sudah dihias dengan indah. Ada backdrop besar bertuliskan, Gallihes Fabuloso 40, dengan huruf emas. Aku berjalan cepat menuju pintu masuk utama ballroom, jantungku berdebar semakin kencang. Inilah saat pembuktian. Di dalam, ruangan itu tampak spektakuler. Lampu gantung kristal raksasa di langit-langit memancarkan cahaya hangat. Meja-meja bundar telah ditata dengan taplak meja sutra berwarna sampanye, peralatan makan perak yang berkilau, dan di tengahnya, rangkaian anggrek bulan putih yang tampak begitu agung. Band jazz sedang memainkan instrumen mereka perlahan sebagai pemanasan. Aku berjalan mengelilingi ruangan, mataku yang terlatih memindai setiap sudut mencari ketidaksempurnaan. Aku menggeser letak garpu beberapa milimeter di satu meja, meminta pelayan untuk mengganti serbet yang lipatannya kurang tajam di meja lain. Aku memastikan posisi meja VIP, meja bundar paling depan di dekat panggung, tempat aku dan Gali akan duduk bersama orang tua dan mertuaku. Ada 6 kursi di sana. 2 kursi utama di tengah, berdampingan, untuk sang raja sehari dan ratunya. Aku menyentuh sandaran kursi yang disiapkan untukku, tepat di sebelah kursi Galih. Kursi kehormatan. Tempat di mana seorang istri seharusnya berada, mendampingi suaminya dalam momen pentingnya. Malam ini, duduk di kursi ini di samping Galih, di depan semua teman, kolega, dan keluarganya, akan menjadi konfirmasi bahwa aku masih yang utama dalam hidupnya. Bahwa semua, meeting di Senopati, itu hanyalah fase sibuk dalam pekerjaannya, bukan tanda retaknya hubungan kami. Ponselku bergetar. Pesan dari Galih. Aku sudah di parkiran basement. Naik sekarang. Tamu-tamu juga sudah mulai datang. Kamu sudah siap di depan? Pesannya singkat, tanpa basa-basi, tanpa emotikon sayang yang dulu sering dia gunakan. Hatiku terasa sedikit nyeri membacanya, tapi aku segera menepis perasaan itu. Dia mungkin sedang tegang, pikirku. Ini hari besarnya. Ya, aku sudah siap di depan ballroom menyambut tamu.
balasku cepat. Aku menarik napas dalam-dalam, memasang senyum terbaikku, senyum profesional yang kugunakan saat menghadapi klien sulit, dan berjalan menuju pintu masuk. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Pria-pria gagah dalam balutan batik sutra atau jas mahal, dan wanita-wanita sosialita Jakarta dengan gaun malam yang berkilauan dan tas tangan bermerek yang harganya bisa untuk membeli mobil kecil. Aku menyambut mereka satu persatu, menjabat tangan, menerima ucapan selamat untuk Galih, dan basa-basi tentang betapa indahnya dekorasi pesta ini. Terima kasih, ya, saya sendiri yang merancangnya khusus untuk Galih. Jawabku berulang kali dengan bangga. Tak lama kemudian, Galih muncul dari arah lift. Dia tampak luar biasa tampan malam ini. Setelan jas hitam yang kupilihkan untuknya pas sekali di tubuhnya yang atletis. Rambutnya ditata rapi, dan dia memancarkan karisma seorang pria sukses yang sedang berada di puncak dunianya. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, tidak ada kehangatan di sana. Hanya tatapan menilai yang dingin, seolah sedang memeriksa apakah penampilanku cukup pantas untuk mendampinginya malam ini. Semuanya sudah beres? Tanyanya datar saat tiba di sampingku. Sudah, Mas. Semuanya sempurna. Catering siap, band sudah mulai main, tamu-tamu penting juga sudah banyak yang hadir. Jawabku antusias, berharap mendapatkan sedikit pujian. Dia hanya mengangguk singkat. Bagus. Jangan sampai ada yang memalukan malam ini. Banyak klien pentingku yang datang. Hanya itu. Tidak ada, terima kasih. Sayang, kamu hebat sekali sudah menyiapkan ini semua. Hatiku mencelos lagi. Tapi aku bertahan. Mungkin nanti, saat acara sudah mulai dan dia melihat betapa suksesnya pesta ini, dia akan berubah. Ibu mertuaku datang tak lama kemudian, bersama adik perempuan Galih. Mereka tampil glamor seperti biasa. Ibu mertuaku menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan kritisnya yang khas, sebelum memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Wah, Ratna, niat sekali kamu bikin pesta semewah ini. Pasti habis banyak ya? Komentarnya dengan nada yang sulit diartikan, antara kagum dan menyindir. Untuk Galih, Bu, apa sih yang enggak? Jawabku sopan. Ya baguslah kalau begitu. Sebagai istri memang tugasmu melayani suami sebaik-baiknya, katanya, lalu segera beralih menyapa tamu lain yang lebih penting di matanya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Dedikasiku, pengorbananku, kerja kerasku menembus hujan dan macet Jakarta, sepertinya belum cukup untuk menyentuh hati mereka. Tapi malam masih panjang. Aku berjanji pada diriku sendiri, malam ini akan menjadi titik balik. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah istri terbaik untuk Galih, dan tidak ada meeting di Senopati atau siapapun yang bisa menggantikan posisiku di kursi kehormatan di sebelahnya. Kilas balik 2 bulan sebelum pesta. Suara detak jam dinding di ruang kerjaku di rumah terasa begitu nyaring memecah keheningan malam. Jarum jam menunjuk angka 2 dini hari. Di luar, Jakarta sudah terlelap, tapi mataku masih terasa panas menatap layar laptop yang menyala terang. Di sekelilingku berserakan kertas-kertas laporan keuangan bulanan rumah tangga kami, tagihan kartu kredit, dan rekening koran bank. Ini adalah rutinitasku setiap bulan. Sebagai auditor, aku tidak bisa mentolerir ketidaktertiban dalam keuangan, sekecil apapun. Aku mengelola keuangan keluarga kami dengan ketelitian yang sama seperti aku mengaudit perusahaan multinasional. Galih selalu menyerahkan urusan ini padaku. Katanya dia pusing melihat angka-angka dan lebih percaya padaku untuk mengaturnya. Dulu, aku menganggap itu sebagai tanda kepercayaan yang besar. Malam ini, kepercayaan itu mulai terasa seperti kenaifan. Awalnya, aku hanya melakukan pengecekan rutin. Mencocokkan pengeluaran dengan pemasukan, memastikan semua tagihan utilitas sudah terbayar, dan mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Semua tampak normal, sampai mataku menangkap sebuah transaksi yang janggal di rekening bersama kami pada bulan lalu. Sebuah transfer masuk, bukan keluar. Nilainya fantastis, 250 juta rupiah. Aku mengerutkan kening, memajukan wajahku lebih dekat ke layar. Keterangan transfernya hanya tertulis, dana operasional. Pengirimnya adalah PT Mahkota Sejahtera. Otak auditorku langsung bekerja. PT Mahkota Sejahtera. Nama itu terdengar familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengingat di mana aku pernah mendengarnya.
Aku mencoba berpikir rasional. Apakah ini bonus besar Galih yang lupa dia ceritakan? Tapi biasanya bonus kantornya selalu jelas keterangannya, langsung dari perusahaan tempatnya bekerja, bukan dari PT asing ini. Dan nilainya, 250 juta rupiah terlalu besar untuk sekadar bonus, lupa. Apakah ini salah transfer? Jika iya, seharusnya bank sudah menghubungi kami, atau setidaknya Galih pasti sudah heboh. Tapi Galih diam saja. Uang itu masuk, mengendap di sana, dan tidak disentuh. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk mulai menjalar di perutku. Aku membuka tab baru di browser dan mengetik, PT Mahkota Sejahtera, di mesin pencari. Hasil pencarian muncul dalam hitungan detik. Itu adalah sebuah perusahaan induk, konglomerasi yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga retail. Aku menelusuri jajaran direksi dan komisarisnya. Mataku terpaku pada satu nama di daftar pemilik saham utama, Keluarga Wijaya. Dan di bawahnya, sebagai salah satu direktur muda, tertulis nama Fania Aurelia Wijaya. Darahku terasa dingin seketika. Fania. Nama itu seperti hantu dari masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali. Fania adalah mantan pacar Galih saat mereka kuliah dulu. Cinta pertamanya, katanya. Gadis kaya raya, anak pemilik konglomerasi, sosialita Jakarta Selatan yang hidupnya tampak sempurna di media sosial. Mereka putus karena orang tua Fania tidak menyetujui hubungan mereka dengan Galih yang saat itu hanya mahasiswa biasa dari keluarga kelas menengah. Galih patah hati hebat saat itu, sebelum akhirnya bertemu denganku beberapa tahun kemudian. Mengapa perusahaan keluarga Fania mengirim uang 1/4 miliar ke rekening suamiku? Dan mengapa Galih merahasiakannya? Dana operasional. Keterangan itu terasa seperti ejekan. Operasional untuk apa? Tanganku mulai gemetar saat aku kembali ke data rekening koran. Instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Aku mulai menggali lebih dalam, bukan lagi sebagai istri yang sedang mengatur anggaran, tapi sebagai penyelidik yang sedang mencari bukti kecurangan. Aku memeriksa mutasi kartu kredit Galih. Kartu tambahan yang kuberikan padanya untuk keperluan darurat atau belanja bulanan jika aku sedang sibuk. Biasanya tagihannya wajar, hanya untuk bensin, makan siang sesekali, atau belanja di supermarket. Tapi bulan lalu, ada lonjakan tagihan yang signifikan. Mataku tertuju pada satu transaksi mencurigakan di tanggal 15 bulan lalu. Sebuah tagihan hotel. The Apurva Kempinski Bali, 18.500.000 rupiah, 3 malam. Aku terdiam, nafasku tertahan. Tanggal 15 sampai 18 bulan lalu. Aku ingat persis tanggal itu. Itu adalah saat Galih pamit padaku untuk dinas luar kota ke Surabaya. Dia bilang ada pameran dagang penting yang harus dia hadiri selama 4 hari. Aku bahkan membantunya menyiapkan koper, memasukkan kemeja-kemeja batiknya yang rapi. Surabaya. Bukan Bali. Dan jelas bukan di resort ultra mewah di Nusa Dua yang harga per malamnya setara dengan gaji sebulan staf junior di kantorku. Duniaku terasa runtuh perlahan. Potongan-potongan puzzle yang mengerikan mulai tersusun di kepalaku. Uang 250 juta dari perusahaan Fania. Perjalanan dinas, Surabaya, yang ternyata liburan mewah di Bali. Meeting-meeting larut malam di Senopati. Parfum asing di kemejanya. Rasa mual yang hebat menyerangku. Aku ingin muntah, ingin berteriak, ingin lari ke kamar dan mengguncang tubuh Galih yang sedang tidur nyenyak untuk menuntut penjelasan. Tapi aku tidak melakukannya. Bertahun-tahun menjadi auditor telah melatihku untuk tidak bereaksi secara emosional, sebelum memiliki bukti yang tak terbantahkan. Jika aku mengonfrontasinya sekarang, dia pasti akan menyangkal. Dia akan mengarang cerita. Dia manipulator yang ulung, aku tahu itu. Dia bisa membuatku merasa bersalah karena telah mencurigainya. Dia mungkin akan bilang uang itu pinjaman bisnis rahasia, dan hotel di Bali itu untuk menjamu klien VIP yang kebetulan sedang liburan di sana. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku membutuhkan lebih dari sekadar indikasi. Aku membutuhkan bukti kuat yang tidak bisa disangkal lagi. Dengan tangan yang masih gemetar namun pikiran yang mulai jernih dan dingin, aku mulai bekerja. Aku tidak menangis. Belum. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa kuambil saat ini. Aku mengambil tangkapan layar, screenshot,
dari mutasi rekening yang menunjukkan transfer dari PT Mahkota Sejahtera. Aku mengunduh file PDF tagihan kartu kredit yang memuat transaksi hotel di Bali. Aku bahkan mencari bukti pemesanan tiket pesawat di email Galih. Aku tahu kata sandinya karena dia sering memintaku mengecek emailnya jika dia sedang menyetir, dan benar saja. Ada 2 tiket bisnis kelas Jakarta Denpasar pulang pergi atas nama Galih dan Fania Aurelia Wijaya pada tanggal tersebut. Aku menyalin semua bukti digital itu. File-file PDF, gambar tangkapan layar, email konfirmasi. Aku membuat sebuah folder tersembunyi di laptopku, memberinya nama yang tidak mencurigakan seperti Referensi Pajak 2023. Kemudian, untuk keamanan ganda, aku mengunggah seluruh isi folder itu ke layanan cloud pribadiku yang dilindungi kata sandi kuat yang tidak diketahui Galih. Setelah memastikan semua jejak digital itu aman di tanganku, aku menghapus riwayat pencarianku di browser. Aku menutup semua tab, mematikan laptop, dan merapikan kembali kertas-kertas di meja seolah tidak terjadi apa-apa. Jam menunjukkan pukul 3:30 pagi saat aku berjalan gontai kembali ke kamar tidur utama. Galih sedang tidur telentang, mendengkur halus, wajahnya tampak begitu polos dan damai. Pria yang telah kunikahi selama 7 tahun. Pria yang kupercaya dengan segenap hidupku. Pria yang ternyata dibiayai oleh mantannya yang kaya raya untuk berselingkuh di belakangku. Aku berbaring di sisi tempat tidur yang kosong, menjaga jarak agar tubuhku tidak bersentuhan dengannya. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, tapi di balik rasa sakit itu, ada api kemarahan yang mulai menyala. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang dingin dan penuh perhitungan. Malam itu, sambil menatap langit-langit kamar yang gelap, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menjadi korban yang menyedihkan. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermainkanku seperti orang bodoh. Jika Galih ingin bermain api dengan mantan kekasihnya yang konglomerat itu, maka aku, Ratna si auditor senior, akan memastikan mereka terbakar oleh permainan mereka sendiri. Dan pesta ulang tahunnya yang ke-40, yang akan digelar 2 bulan lagi, akan menjadi panggung yang sempurna untuk itu. Aku akan merencanakan pesta itu dengan dedikasi penuh, seperti seorang istri yang berbakti. Aku akan membuatnya menjadi pesta termewah dan tak terlupakan. Hanya saja, kejutan di akhirnya mungkin tidak seperti yang Galih harapkan. Aku memejamkan mata, tapi tidur tak kunjung datang. Bayangan angka 250 juta rupiah dan nama Kempinski Bali terus menari-nari di benakku, menjadi bahan bakar bagi rencana balas dendam yang mulai tersusun rapi di kepalaku. Jam besar di dinding ballroom menunjukkan pukul 7 malam lewat sedikit. Ruangan yang tadinya hening dan dingin kini telah berubah menjadi lautan manusia yang berkilauan. Pesta ulang tahun ke-40 Galih resmi dimulai. Suara denting gelas kristal yang beradu, tawa sopan yang tertahan, dan alunan musik jazz yang dimainkan secara live menciptakan simfoni kemewahan yang membuai telinga. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi sedap malam dan hidangan buffet premium menguar di udara, menciptakan atmosfer yang memabukkan bagi siapa saja yang berada di sana. Aku berdiri di samping Galih di dekat pintu masuk area VIP, menjalankan peranku sebagai nyonya rumah yang sempurna. Senyumku tak pernah lepas dari bibir, meski otot-otot wajahku mulai terasa kaku. Satu persatu tamu penting menyalami kami. Rekan-rekan bisnis Galih, klien-klien kakap yang selama ini hanya kudengar namanya dalam cerita keluhan Galih pulang kerja, hingga beberapa selebriti ibu kota yang diundang demi menaikkan gengsi acara. Selamat ulang tahun, Pak Galih. Wah, pestanya luar biasa mewah. Istri bapak hebat sekali seleranya. Puji seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mengkilap. Dia adalah Pak Darmawan, salah satu klien terbesar Galih. Galih tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat percaya diri. Ia menepuk bahu Pak Darmawan akrab. Terima kasih, Pak. Ya, Ratna memang jagonya kalau soal beginian. Silakan dinikmati hidangannya, Pak. Ada wagyu steak di corner sebelah sana yang wajib dicoba. Aku tersenyum, mengangguk sopan pada Pak Darmawan. Silakan, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah hujan deras begini. Pak Darmawan berlalu, dan Galih berbisik padaku tanpa menoleh. Suaranya rendah namun tegas. Senyummu kurang lebar, Erate. Jangan kelihatan capek. Itu tadi CEO perusahaan tambang, kalau dia senang, bonusku tahun depan bisa buat beli mobil baru. Aku senyum, Mas.
Kakiku cuma agak sakit karena berdiri pakai heels 12 cm dari tadi. Jawabku pelan, mencoba mencari sedikit simpati. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi acara inti dimulai, kita bisa duduk. Jawabnya acuh tak acuh sambil melambaikan tangan pada tamu lain yang baru masuk. Hatiku mencelos sedikit. Tidak ada pertanyaan, kamu mau duduk sebentar? Atau, sini aku pegang tanganmu biar kuat. Hanya perintah untuk bertahan demi citranya. Namun, aku kembali mengingatkan diriku sendiri tentang rencana besarku. Biarkan dia menikmati panggungnya sebentar lagi. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit nanti saat dia jatuh. MC acara, seorang presenter televisi terkenal yang bayarannya cukup untuk melunasi cicilan mobil setahun, naik ke panggung. Suaranya yang bulat dan berwibawa menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system canggih. Hadirin sekalian yang terhormat, selamat datang di perayaan 4 dekade perjalanan hidup Bapak Galih Prawira. Malam ini adalah malam penuh bintang, penuh kebahagiaan, dan tentunya penuh cinta. Sebelum kita memulai santap malam yang istimewa, marilah kita persilakan bintang utama kita malam ini beserta keluarga tercinta untuk menempati meja kehormatan yang telah disediakan. Tepuk tangan meriah membahana. Lampu sorot spotlight diarahkan ke posisi kami berdiri. Galih membusungkan dadanya, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia tampak sangat menikmati sorotan itu, seolah ia terlahir untuk dipuja. Ia memberi isyarat pada orang tuanya, ayah dan ibu mertuaku, untuk berjalan lebih dulu menuju meja bundar besar yang terletak paling depan, tepat di depan panggung. Meja VIP. Ibu mertuaku, Bu Mirna, berjalan bak Ratu Inggris, dagunya terangkat tinggi, memamerkan kalung berlian yang melingkar di lehernya, kalung yang kutahu dibelikan Galih menggunakan bonus tahun lalu, sementara aku saat itu hanya mendapat skraf sutra. Ayah mertuaku mengekor di belakangnya dengan langkah tenang. Mereka duduk di kursi yang telah ditandai dengan nama mereka. Kini giliran kami. Galih melangkah mantap, dan aku berjalan di sampingnya. Sedikit di belakang sesuai etika yang tak tertulis namun selalu diharapkan dariku. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah momen simbolis. Duduk di kursi utama, berdampingan sebagai raja dan ratu malam ini, akan menjadi pernyataan visual kepada seluruh ruangan bahwa kami adalah pasangan yang solid. Kami tiba di meja VIP. Meja itu dihias paling mewah dibanding meja lainnya. Rangkaian bunganya lebih tinggi dan rimbun. Piring makannya memiliki tepian emas asli, dan serbetnya disulam dengan inisial, IP, Galih Prawira. Ada 6 kursi di sana. 2 kursi sudah diisi mertuaku. Masih ada 4 kursi kosong. 2 kursi di tengah jelas diperuntukkan bagi kami. Posisinya paling strategis, langsung menghadap ke seluruh tamu undangan sekaligus ke panggung. Aku melihat kartu nama kecil yang diletakkan di meja di depan kursi sebelah kiri, Bapak Galih Prawira. Dan logikanya, kursi di sebelahnya adalah untukku. Aku melangkah maju, tanganku terulur hendak menarik kursi di sebelah Galih. Aku sudah membayangkan rasanya duduk di sana, menghela napas lega setelah berdiri berjam-jam, sambil memegang tangan suamiku di bawah meja. Namun, sebelum jemariku menyentuh sandaran kursi bludru itu, tangan Galih menahanku. Cengkeramannya di lenganku cukup kuat hingga terasa sedikit menyakitkan, meski wajahnya tetap tersenyum ke arah tamu-tamu. "Jangan di situ, Erate," bisiknya. Suaranya sangat pelan, hampir tertelan oleh suara musik jazz, tapi ketajaman nadanya mengiris telingaku. Aku terhenti, menatapnya bingung. "Maksudnya? Ini kan kursi utamanya, Mas. Kamu duduk di situ, aku di sebelahnya." Galih masih mempertahankan senyum palsunya ke arah audiens, tapi matanya menatapku dengan kilatan dingin yang membuat darahku membeku. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, seolah hendak membisikkan kata-kata mesra. "Kamu gabung sama sepupu-sepupu aku aja di meja belakang." "Meja nomor 15, desisnya. Aku terpaku. Otakku sejenak gagal memproses perintah itu. Meja 15? Itu meja yang terletak di sudut paling belakang, dekat pintu akses dapur dan toilet. Meja yang biasanya diisi oleh kerabat jauh atau anak-anak kecil agar tidak mengganggu jalannya acara utama. "Mas, kamu bercanda? Aku istrimu. Aku yang bikin pesta ini. Masa aku duduk di belakang dekat dapur?" Protesku, suaraku bergetar menahan emosi yang tiba-tiba meluap.
Aku berusaha menjaga agar suaraku tidak terdengar oleh orang-orang di meja sebelah. Justru karena kamu yang bikin, kamu harus mengalah. Jawab Galih, kali ini nadanya terdengar tidak sabar. Ada tamu VIP yang lebih penting yang harus duduk di sini. Ini urusan bisnis, RAT. Demi masa depan kita juga. Jangan bikin malu aku dengan berdebat di sini. Tamu VIP siapa yang lebih penting dari istrimu sendiri di pesta ulang tahunmu? Tanyaku, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku tapi kutahan sekuat tenaga. Belum sempat Galih menjawab, pintu ballroom utama terbuka lebar dengan dramatis. Suasana ruangan yang tadinya riuh rendah mendadak senyap sesaat, sebelum kemudian berganti menjadi bisik-bisik kekaguman. Seorang wanita melangkah masuk. Dan dia bukan sekadar masuk, dia melakukan entrance. Itu Vania. Dia mengenakan gaun malam backless berwarna merah marun yang menyala, kontras dengan kulitnya yang putih mulus. Gaun itu jelas rancangan desainer internasional, memeluk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuh yang terawat hasil dari gym mahal dan perawatan estetika rutin. Rambutnya digerai bergelombang, berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Di lehernya, melingkar set perhiasan berlian yang kilaunya bahkan bisa dilihat dari jarak 10 meter. Dia berjalan dengan kepercayaan diri seorang pemilik dunia. Dagunya terangkat, senyumnya misterius dan memikat. Di belakangnya, dua asisten berjalan membawakan kado berukuran besar yang dibungkus dengan kertas emas. Semua mata tertuju padanya. Para pria menatap dengan kagum, para wanita menatap dengan campuran rasa iri dan ingin tahu. Vania menikmati setiap detik perhatian itu. Dia tidak melihat ke arah tamu lain, matanya terkunci lurus ke arah meja VIP. Ke arah Galih. Dan Galih wajahnya berubah seketika. Ketegangan dan kekesalan yang tadi ia tunjukkan padaku lenyap, digantikan oleh binar mata yang memuja dan senyum lebar yang tulus. Senyum yang sudah lama tak kulihat dia berikan padaku. Vania tiba di meja kami. Aroma parfumnya, campuran mawar Bulgaria dan oud yang berat dan sensual, langsung mendominasi udara di sekitarku, menenggelamkan wangi jasmin lembut yang kupakai. Happy birthday, Galih, ucap Vania dengan suara serak-serak basah yang dibuat-buat, sambil mencium pipi kanan dan kiri Galih. Ciuman itu berlangsung sedetik lebih lama dari yang dianggap sopan untuk sekadar teman lama. Vania, terima kasih banget kamu bisa datang. Jawab Galih, suaranya terdengar sedikit bergetar karena antusias. Aku pikir kamu masih di Singapura. Demi kamu, apa sih yang enggak? Goda Vania sambil melirikku sekilas. Tatapannya padaku kosong, seolah aku adalah pelayan atau dekorasi ruangan yang tidak penting. Oh, hai Ratna. Pestanya lumayan juga. Sedikit terlalu ramai dekorasinya buat seleraku, tapi okelah buat usaha amatir. Darahku mendidih mendengar komentarnya yang merendahkan. Usaha amatir? Aku menyewa dekorator terbaik di Jakarta. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih menyakitkan dari sekadar komentar pedas. Galih dengan sigap menarik kursi yang tadi hendak kududuki. Kursi kehormatan di sebelahnya. Silakan duduk, Van. Kamu pasti capek habis perjalanan, kata Galih lembut. Sini, kamu duduk di sampingku. Kita perlu ngobrol soal proyek yang kemarin. Aku berdiri mematung. Mataku melebar tak percaya. Galih mempersilakan Vania duduk di kursiku. Kursi istri sah. Di depan ratusan tamu undangan. Di depan mataku sendiri. Vania tersenyum penuh kemenangan, sebuah senyum miring yang mengejek. Dia menghempaskan tubuhnya dengan anggun ke kursi itu, menyilangkan kakinya yang jenjang, dan menatapku seolah menantang. Ratna nggak duduk? Oh, mungkin dia mau sibuk urus catering di belakang ya, Gal? Galih menatapku lagi, kali ini dengan tatapan mengusir yang tak terbantahkan. Erate, sana gih. Kasihan sepupu-sepupu aku nggak ada yang nemenin di meja 15. Lagian Vania tamu kehormatan, investor utama perusahaanku sekarang. Kamu ngerti kan? Tamu kehormatan, ulangku pelan, suaraku hampa. Iya, sudah sana. Jangan berdiri terus di sini kayak patung, menghalangi pandangan orang ke panggung. Usir Galih sambil mengibaskan tangannya pelan, gestur yang biasa digunakan orang untuk mengusir lalat. Duniaku seolah berhenti berputar. Musik jazz yang indah terdengar seperti kebisingan yang menyakitkan. Cahaya lampu kristal terasa menyilaukan dan panas.
Aku melihat Galih yang sudah tidak mempedulikanku lagi, sibuk menuangkan air mineral ke gelas Fania dengan perhatian yang berlebihan. Aku diusir. Di pestaku sendiri. Di pesta yang kubayar dengan uang tabunganku, dengan keringat dan air mataku. Aku disingkirkan demi wanita yang uangnya telah meracuni suamiku. Rasa sakit itu menghantam dadaku seperti palu godam. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang retak. Bukan hatiku, melainkan sisa-sisa rasa hormat dan cintaku pada Galih. Retak, pecah, dan hancur berkeping-keping menjadi debu. Dan di balik debu itu, muncul sebuah kejelasan yang menakutkan. Aku tidak akan pergi ke meja 15. Aku tidak akan menangis di toilet. Aku akan melakukan sesuatu yang akan membuat mereka berharap tidak pernah mengundangku malam ini. Aku masih berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Posisiku canggung, seperti orang asing yang tersesat di tengah reuni keluarga yang hangat. Galih dan Fania sudah asyik berbincang. Kepala mereka saling berdekatan, menciptakan gelembung intimasi yang tak bisa ditembus. Galih tertawa lepas menanggapi lelucon Fania. Tawa yang dulu selalu menjadi favoritku, kini terdengar seperti suara pisau yang digesekkan ke kaca. Aku mengalihkan pandangan ke sekeliling meja bundar itu, mencari setitik dukungan, atau setidaknya rasa simpati. Mataku bertemu dengan mata ibu mertuaku, Bu Mirna. Dia sedang menyesap teh hangatnya dengan kelingking terangkat, gaya khas sosialita lama yang ingin menunjukkan kelasnya. Melihatku yang masih berdiri kaku, Bu Mirna meletakkan cangkirnya perlahan. Bukannya membelaku, dia justru tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum tipis yang penuh kepuasan, seolah pemandangan menantunya dipermalukan adalah hiburan tambahan di pesta ini. Ratna, panggilnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di meja sebelah. Kamu ngapain masih berdiri di situ? Menghalangi pelayan yang mau lewat lo? Udah, turuti saja kata suamimu. Fania kan jarang-jarang di Jakarta. Wajar kalau Galih mau menjamu dia dengan spesial. Kamu kan tiap hari ketemu Galih di rumah, masa cemburu sama tamu? Kata-katanya sungguh berbisa, dibungkus dengan nada keibuan yang palsu. Dia sengaja memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat seperti istri yang posesif dan tidak tahu sopan santun. Padahal akulah yang sedang diinjak-injak harga dirinya. Adik perempuan Galih, Siska, yang duduk di sebelah ibunya, ikut menimpali sambil menutup mulutnya menahan tawa kecil. Iya nih, Mbak Ratna. Jangan baperan dong. Lagian Fania kan, ya tahulah, levelnya beda. Dia bisa bantu bisnis Mas Galih. Kalau Mbak Ratna kan bisanya cuma, ya gitu deh, ngurus rumah dan kerja kantoran biasa. Mereka tertawa kecil bersama. Sebuah koalisi kekejaman yang solid. Tawa mereka seperti jarum-jarum halus yang menusuk kulitku. Mereka merestui ini. Mereka merestui Fania duduk di sana. Bagi mereka, Fania, dengan nama belakang Wijaya yang mentereng dan kekayaan yang tak berseri, adalah menantu impian yang terlepas. Sementara aku, Ratna, hanyalah kesalahan Galih di masa lalu yang kebetulan dinikahi. Fakta bahwa aku auditor senior dengan gaji tinggi dan reputasi baik tidak pernah cukup di mata mereka, karena aku bukan berasal dari keluarga konglomerat. Aku mundur selangkah, memberi jarak dari meja yang beracun itu. Rasa malu mulai membakar wajahku, menjalar dari leher hingga ke telinga. Aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata mulai beralih padaku. Di kalangan sosialita Jakarta, gosip menyebar lebih cepat daripada cahaya. Aku mendengar bisik-bisik dari meja di belakangku. Meja itu diisi oleh istri-istri rekan kerja Galih, wanita-wanita yang selama ini bersikap manis di depanku saat arisan kantor. Lihat deh. Itu istrinya diusir ya? Bisik seorang wanita dengan gaun hijau. Parah banget. Kok yang duduk di kursi utama malah mantannya? Si Fania anak pemilik mahkota grup itu kan? Sahut temannya. Iyalah, gila aja kalau nggak dikasih duduk. Fania kan tajir melintir. Kasihan ya si Ratna. Udah capek-capek ngurus pesta, pas hari H dibuang kayak sampah. Tapi ya wajar sih, kalau dibandingin Fania emang jauh lebih berkelas. Ratna MAH gayanya kaku, kayak guru sekolah. Galih pasti bosen. Kata-kata itu melayang di udara, menampar-nampar kesadaranku. Dibuang kayak sampah. Gaya kaku. Membosankan. Tubuhku mulai gemetar.
Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membanjiri pembuluh darahku. Insting pertamaku, insting manusiawi yang rapuh, ingin lari. Kakiku ingin berbalik, berlari menuju pintu keluar, menerobos hujan, pulang ke rumah, dan menangis di bawah selimut sampai pagi. Itu adalah skenario yang diharapkan semua orang. Istri yang terzalimi lari menangis, meninggalkan suami dan selingkuhannya berpesta pora. Adegan sinetron klasik. Tapi kemudian, aku teringat folder di laptopku. Aku teringat bukti transfer 250 juta rupiah. Aku teringat tagihan hotel Kempinski. Aku teringat betapa aku telah menahan lapar dan lelah demi menabung untuk pesta sialan ini. Kenapa aku yang harus lari? Kenapa aku yang harus malu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku setia. Aku berbakti. Aku bekerja keras. Mereka yang bersalah. Mereka yang penipu. Mereka yang parasit. Jika aku lari sekarang, aku membiarkan mereka menang. Aku membiarkan mereka menulis narasi bahwa Ratna adalah istri yang lemah dan emosional yang tidak pantas mendampingi Galih. Tidak. Malam ini tidak akan berakhir seperti itu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin ballroom. Perlahan, getaran di tanganku berhenti. Rasa panas di wajahku surut, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan mematikan. Ini adalah ketenangan yang sama yang kurasakan saat aku menemukan penipuan pajak triliunan rupiah di sebuah perusahaan klien. Ketenangan seorang eksekutor. Aku menegakkan punggungku. Aku merapikan sedikit lipatan di kain batikku. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Aku tidak menatap Galih, tidak menatap Fania, dan tidak menatap mertuaku. Mereka sudah tidak relevan lagi sebagai keluarga. Mereka sekarang adalah target audit. Alih-alih berjalan menuju pintu keluar di belakangku, aku melangkahkan kakiku ke depan. 1 langkah. 2 langkah. Sepatu hak tinggiku berbunyi tegas di lantai marpet tebal, namun suaranya teredam oleh musik. Aku berjalan melewati meja VIP. Galih sempat melirikku sekilas dari sudut matanya, mungkin mengira aku akan pergi ke toilet atau ke dapur untuk menangis. Dia tidak peduli. Dia kembali tertawa pada lelucon Fania. Tapi aku tidak berbelok ke toilet. Aku terus berjalan lurus. Menuju panggung. Panggung itu rendah, hanya setinggi 2 anak tangga, dihiasi dengan dekorasi bunga yang megah. Band jazz masih bermain, vokalisnya sedang menyanyikan lagu Fly Me to the Moon dengan syahdu. Aku menaiki anak tangga panggung dengan gerakan anggun. Jantungku berdetak stabil sekarang, dingin seperti es. Vokalis band itu terkejut melihatku naik. Dia berhenti bernyanyi, bingung. Musik perlahan meredup dan berhenti secara canggung karena para pemain musik saling pandang, tidak tahu apa yang terjadi. Hening. Keheningan yang tiba-tiba itu menarik perhatian seluruh ruangan. Ratusan kepala menoleh ke arah panggung. Galih yang sedang memotong steaknya berhenti, garpunya melayang di udara. Fania menatapku dengan alis terangkat, mungkin mengira aku akan memberikan pidato sambutan yang membosankan dan penuh air mata haru. Ibu mertuaku terlihat panik. Dia memberi kode pada Galih, menyenggol lengannya. Itu istrimu mau ngapain? Jangan-jangan mau bikin malu. Aku berjalan menuju stand mikrofon di tengah panggung. Aku mengambil mikrofon itu, merasakan beratnya di tanganku. Ini adalah senjata baruku. Aku menatap lautan wajah di depanku. Aku melihat wajah-wajah penasaran, wajah-wajah mengejek, dan wajah-wajah kasihan. Di barisan depan, aku melihat wajah Galih yang mulai memucat. Dia tahu aku bukan tipe orang yang suka tampil di depan umum. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Mas Galih, bisik Fania cukup keras. Suruh dia turun. Awkward banget. Galih hendak berdiri, mungkin untuk menghentikanku. Tapi aku lebih cepat. Selamat malam semuanya, suaraku bergema jernih dan tenang melalui speaker di seluruh penjuru ballroom. Tidak ada getaran sedih, tidak ada isak tangis. Nadaku datar, profesional, dan berwibawa. Seperti saat aku memimpin rapat direksi. Saya Ratna, istri dari Galih Prawira atau setidaknya, saya adalah orang yang merencanakan dan membayar pesta yang indah ini, bukaku. Kalimat itu langsung memancing gumaman di antara hadirin. Membayar pesta? Bukannya Galih sukses? Aku tersenyum tipis,
Mataku menatap tajam tepat ke manik mata Galih yang kini berdiri setengah membungkuk, ragu-ragu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu menikmati hidangan wagyu dan lobster yang tersaji? Atau menikmati dekorasi anggrek impor ini? Saya senang jika kalian menikmatinya. Total biaya untuk malam ini adalah 350 juta rupiah. Angka yang cukup fantastis, bukan? Galih kini berdiri sepenuhnya. Ratna, turun. Kamu mabuk ya? Teriaknya dari bawah panggung, mencoba mengendalikan situasi. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Aku mengabaikannya sepenuhnya. Aku tidak melihatnya sebagai suamiku lagi. Dia hanyalah objek audit yang memiliki temuan mayor. Tapi ada satu hal menarik tentang pendanaan pesta ini yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, sebagai bentuk transparansi. Karena kita semua di sini orang bisnis, kan? Kita suka transparansi. Aku mengeluarkan ponselku yang sudah terhubung secara nirkabel dengan sistem proyektor di belakang panggung, sistem yang seharusnya digunakan untuk memutar video perjalanan hidup Galih dari bayi sampai sukses. Aku menekan satu tombol di layar ponselku. Layar proyektor raksasa di belakangku menyala terang. Bukan foto bayi Galih yang muncul, melainkan sebuah tabel Excel dan screenshot mutasi rekening bank yang diperbesar. Angka 250 juta rupiah dilingkari dengan warna merah menyala, bersanding dengan nama pengirim, PT Mahkota Sejahtera. 250 juta rupiah dari dana pesta ini, ternyata bukan berasal dari kerja keras suami saya. Kataku, suaranya semakin lantang dan tajam. Melainkan transferan dari perusahaan milik keluarga wanita yang kini duduk di kursi saya. Sebuah dana operasional yang sangat menarik, mengingat suami saya tidak bekerja di sana. Keriuhan meledak di dalam ballroom. Suara gelas pecah terdengar entah dari mana. Wajah Fania yang tadinya angkuh kini berubah pucat pasi, matanya melotot menatap layar besar di belakangku. Ayah Fania, yang duduk di meja VIP kehormatan seberang, langsung berdiri, matanya menyala penuh amarah menatap putrinya. Pesta baru saja dimulai, tapi bagi Galih dan Fania, kiamat baru saja tiba. Hening yang menyelimuti Grand Ballroom itu tidak bertahan lama. Sepersekian detik setelah tabel dan bukti transfer itu terpampang jelas di layar raksasa, suara gumaman yang tadinya samar meledak menjadi keriuhan yang tak terkendali. Ratusan tamu undangan, yang sebagian besar adalah orang-orang berpengaruh di Jakarta, mulai berbisik dengan volume yang tak lagi sopan. Ponsel-ponsel pintar mulai terangkat ke udara. Kamera mengarah ke panggung dan ke meja VIP, siap merekam skandal yang akan menjadi buah bibir terpanas di grup WhatsApp sosialita esok pagi. Dari atas panggung, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Pemandangan di bawah sana seperti lukisan kekacauan yang indah. Galih berdiri kaku di depan meja VIP, wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini berubah menjadi abu-abu pucat, seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap layar di belakangku, lalu menatapku, lalu kembali ke layar dengan tatapan ngeri. Rahasianya, sumber kebanggaannya yang palsu, kini telanjang di hadapan dunia. Fania, yang duduk di kursi yang seharusnya menjadi milikku, tampak seperti patung lilin yang meleleh. Gelas champagne di tangannya miring, menumpahkan isinya ke gaun merah mahalnya, tapi dia tidak menyadarinya. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, tapi dia terperangkap oleh tatapan menghakimi dari ratusan pasang mata. Aku mencengkeram mikrofon lebih erat. Rasa dingin di dadaku semakin kuat, memberiku kekuatan yang tak pernah kuduga kumiliki. Aku tidak merasa gemetar lagi. Aku merasa berkuasa. Ratna, matikan. Matikan sekarang juga. Galih akhirnya menemukan suaranya. Dia berteriak, suaranya pecah dan sumbang, sama sekali tidak terdengar seperti eksekutif muda yang karismatik. Dia mulai melangkah cepat menuju panggung, matanya nyalang penuh ancaman. Mas Galih, suaraku memotong teriakannya lewat pengeras suara, tenang namun tajam setajam silet. Sebaiknya kamu tetap di situ. Jika kamu naik satu langkah lagi ke panggung ini, saya akan memutar rekaman suara pertengkaran kita 3 bulan lalu di mana kamu menghina orang tua saya. Operator sound system di belakang sana sudah saya bayar lunas, dan dia hanya menuruti perintah saya malam ini. Galih terhenti di anak tangga pertama. Ancaman itu efektif. Dia tahu aku tidak menggertak. Dia tahu aku memiliki arsip segalanya.
Dia menatap ke arah booth sound system di pojok ruangan, di mana teknisi suara hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Setia pada siapa yang memberinya amplop tebal sebelum acara dimulai. Aku kembali menatap hadirin. Maaf atas gangguan kecil ini. Mari kita kembali ke fakta angka. Saya seorang auditor, jadi saya berbicara dengan bahasa yang paling jujur di dunia ini, bahasa data. Aku menunjuk layar dengan tangan kiriku yang masih mengenakan cincin kawin, sebuah ironi yang menyakitkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin bertanya, untuk apa uang 250 juta rupiah itu? Apakah itu investasi bisnis? Pinjaman lunak? Oh, bukan. Dalam dunia akuntansi, kami menyebutnya irregular transaction. Tapi dalam bahasa manusia, itu adalah uang muka. Uang muka untuk membeli suami orang. Gelombang kejut kembali menyapu ruangan. Beberapa ibu-ibu sosialita menutup mulut mereka dengan tangan, mata mereka membelalak lebar. Aku mengalihkan pandanganku pada ibu mertuaku, Bu Mirna, yang kini duduk merosot di kursinya. Wajah angkuhnya telah runtuh, digantikan oleh kepanikan murni. Dia menatapku seolah aku adalah monster yang baru saja menetas dari dalam tanah. Ibu Mirna, sapaku lembut lewat mikrofon, membuat semua kepala menoleh ke arah wanita parubaya itu. Tadi ibu bilang saya harus tahu diri, bukan? Ibu bilang Fania lebih pantas duduk di situ karena dia kaya dan berkelas. Nah, ibu benar. Fania memang sangat kaya. Saking kayanya, dia merasa perlu mensubsidi gaya hidup anak ibu supaya terlihat sukses. Ratna, cukup. Kamu mempermalukan keluarga. Jerit Bu Mirna histeris, air mata mulai melunturkan maskaranya. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Tidak tahu diuntung. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Bu, selama 7 tahun saya menjadi menantu ibu, saya tidak pernah meminta sepeser pun. Gaji saya, bonus saya pakai untuk menambal gaya hidup Galih yang ibu banggakan itu. Mobil yang ibu pakai ke sini, cicilannya saya yang bayar bulan lalu karena Galih bilang uangnya terpakai untuk modal. Ternyata modalnya adalah untuk bersenang-senang dengan Fania. Aku melihat adik iparku, Siska, menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan. Dia yang tadi mengejekku kini tampak seperti tikus yang ingin masuk ke dalam lubang. Galih tampak putus asa. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari dukungan. Dia melihat Pak Darmawan, klien tambangnya. Tapi Pak Darmawan justru memalingkan wajah, tampak jijik. Di dunia bisnis, integritas adalah segalanya, dan malam ini Galih membuktikan dia tidak memilikinya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah uangnya. Lanjutku, nadaku sedikit merendah, memberi sentuhan emosi yang terkontrol. Uang bisa dicari, jabatan bisa diraih. Tapi kepercayaan? Kepercayaan itu seperti kaca di gedung pencakar langit ini. Sekali retak karena badai, tidak akan pernah bisa mulus lagi. Hujan di luar gedung seolah menyahut, petir menyambar di kejauhan, tapi suaranya kalah oleh ketegangan di dalam ruangan. 2 bulan lalu, Galih pamit pada saya untuk dinas ke Surabaya. Katanya ada pameran dagang penting. Saya menyiapkan kopernya. Saya menyetrika baju batiknya. Saya bahkan membawakannya vitamin agar dia tidak sakit karena kelelahan bekerja. Saya adalah istri yang bodoh yang percaya bahwa suaminya sedang berjuang demi masa depan keluarga. Aku menekan tombol di ponselku lagi. Layar di belakangku berubah. Slide berganti. Kini terpampang jelas bukti reservasi hotel. The Apurva Kempinski Bali. Oceanfront Prestige Suite. 3 malam. Tamu, Mr. Galih Prawira Miss Fania Aurelia Wijaya. Di sebelahnya, aku menyandingkan foto yang diambil dari akun Instagram second account milik Fania, akun rahasia yang berhasil kutemukan jejaknya. Foto itu memperlihatkan tangan seorang pria dan wanita yang sedang memegang gelas wine dengan latar belakang kolam renang infinity dan laut Bali yang biru. Di pergelangan tangan pria itu, melingkar jam tangan Rolex yang kuberikan pada Galih sebagai hadiah ulang tahun lalu. Surabaya yang sangat indah, bukan? Sindirku. Sepertinya geografi suami saya agak bergeser. Sejak kapan Surabaya punya pantai Nusa Dua? Suara tawa sinis terdengar dari beberapa tamu. Mereka mulai menikmati pertunjukan ini. Rasa kasihan pada
istri yang terzalimi, mulai berubah menjadi kekaguman pada keberanianku membongkar semuanya. Fania tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya merah padam karena marah. Rasa malunya telah berubah menjadi agresi. Dia tidak terbiasa dipermalukan. Dia terbiasa menjadi pusat dunia. Perempuan kampung, teriak Fania, suaranya melengking mengatasi keriuhan. Dia menunjukku dengan jarinya yang lentik. Lo pikir siapa lo berani-beraninya bikin drama kayak gini di depan papaku? Hapus itu semua atau gue tuntut lo pakai UU ITE. Ancaman itu terdengar konyol di telingaku. Oh, Fania. Aku menggelengkan kepala pelan, seolah sedang menghadapi anak magang yang membuat kesalahan fatal dalam laporan audit. Kamu seharusnya khawatir tentang hal lain selain UU ITE. Karena presentasi saya belum selesai. Bagian terbaiknya baru saja akan dimulai. Aku menatap lurus ke arah meja VIP lagi, kali ini bukan ke Galih atau Fania, tapi ke sosok pria tua yang duduk di seberang mereka. Pria itu berwibawa, dengan rambut putih yang disisir rapi dan tatapan mata setajam elang. Itu Pak Wijaya, ayah Fania, pemilik konglomerasi Mahkota Group. Sejak tadi dia diam, wajahnya mengeras seperti batu karang, tangannya mengepal di atas meja hingga buku-bukunya memutih. Selamat malam, Pak Wijaya, sapaku sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena harus menyampaikan berita buruk ini di acara makan malam. Saya sangat menghormati Bapak sebagai pebisnis yang berintegritas. Namun, sebagai sesama profesional yang mengerti alur uang, saya merasa Bapak berhak tahu kemana sebagian dana perusahaan Bapak mengalir. Pak Wijaya tidak menjawab, tapi matanya tidak lepas dariku. Dia memberi isyarat kecil dengan tangannya, sebuah gestur yang menyuruhku untuk melanjutkan. Fania tampak panik melihat reaksi ayahnya. Papa, jangan dengerin dia. Dia gila. Dia cuma mau meras kita. Diam kamu, Fania, bentak Pak Wijaya tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membuat Fania langsung terdiam 1000 bahasa. Galih semakin menciut di tempatnya berdiri, tampak ingin menghilang di telan bumi. Aku menarik napas dalam. Ini adalah poin penentu kemenangan. Skakmat. Terima kasih, Pak, kataku. Slide selanjutnya, tolong. Layar di belakangku berkedip sekali lagi, menampilkan tampilan yang berbeda. Kali ini bukan angka atau foto liburan, melainkan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Latar belakangnya hijau khas aplikasi pesan itu, dengan teks yang diperbesar agar bisa dibaca bahkan oleh tamu di barisan paling belakang. Nama kontaknya tertulis jelas, Galih, My Future, dan Fania. Itu adalah percakapan yang mereka lakukan seminggu yang lalu. Percakapan yang membuat darahku mendidih saat pertama kali membacanya. Namun kini kubacakan dengan nada dingin seorang jaksa penuntut umum yang sedang membacakan dakwaan. Izinkan saya membacakan rencana masa depan suami saya dan kekasihnya, kataku tenang. Aku mulai membaca teks di layar itu. Sayang, pestanya jadikan? Si Ratna beneran mau bayarin semuanya? Tulis Fania dalam chat itu. Balasan Galih di bawahnya terbaca jelas. Jadi dong. Biarin aja dia habisin tabungannya dulu buat bikin pesta yang mewah. Lumayan kan? Kita dapat pesta gratis buat launching hubungan kita di depan teman-teman. Jahat banget sih kamu. Haha. Terus kapan kamu mau cerain dia? Balas Fania. Habis pesta lah. Begitu duitnya habis buat bayar vendor, aku bakal bilang kita udah nggak cocok. Biar dia keluar dari rumah dengan tangan kosong. Rumah itu kan atas namaku, meski dia yang bayar renovasinya. Kamu tenang aja, sayang. Suara, yang keras terdengar serempak dari seluruh penjuru ruangan. Kekejaman dalam percakapan itu begitu telanjang, begitu vulgar. Rencana jahat untuk menguras harta istri lalu membuangnya begitu saja. Bahkan bagi kalangan sosialita Jakarta yang terbiasa dengan intrik, ini adalah level kejahatan yang menjijikan. Galih tampak seperti orang yang baru saja terkena serangan jantung. Lututnya lemas, dia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi sudah kehijauan. Dia tahu karirnya, reputasinya, dan hidup sosialnya baru saja berakhir detik ini juga. Ibu mertuaku menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis meraung-raung. Kali ini tangisannya mungkin tulus. Tangisan karena malu yang tak tertahankan.
Dia menyadari bahwa anak kebanggaannya adalah seorang monster manipulatif, dan seluruh Jakarta kini mengetahuinya. Tangan kosong. Ulangku, menekankan kata-kata Galih di layar. Itu rencana mereka untuk saya. Setelah saya bekerja siang malam, setelah saya mengabdi pada keluarga ini, mereka berencana membuang saya saat tabungan saya kering. Aku menatap Galih dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Sayangnya, Galih, kamu lupa satu hal. Istrimu adalah auditor. Aku dilatih untuk menemukan anomali, mendeteksi kecurangan, dan mengamankan aset. Kamu pikir aku tidak tahu rumah itu atas namamu? Kamu pikir aku tidak menyimpan bukti transfer pembayaran renovasi? Kamu pikir aku bodoh? Galih mencoba membuka mulutnya. Ratna, dengar dulu, itu cuma bercanda. Suaranya lemah, menyedihkan. Bercanda? Potongku cepat. Baik, kalau begitu, mari kita lihat lelucon terakhir. Ini khusus untuk Pak Wijaya dan tim audit internal PT Mahkota Sejahtera. Aku menekan tombol terakhir. Slide berganti ke sebuah tabel yang sangat rumit. Ini adalah mahakaryaku. Hasil analisis forensik akuntansi yang kulakukan selama 2 malam begadang. Uang 250 juta rupiah yang masuk rekening Galih hanyalah puncak gunung es. Jelasku, kembali ke mode profesional. Aku menggunakan laser pointer yang kubawa dari saku, menunjuk baris-baris angka di layar. Fania mentransfer uang itu dari pos anggaran Corporate Social Responsibility, CSR, PT Mahkota. Tapi bukan hanya itu. Saya menelusuri pola transaksi mencurigakan lainnya. Ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah selama 6 bulan terakhir yang keluar dari akun perusahaan ke beberapa perusahaan cangkang, shell company, fiktif. Ruangan menjadi sangat sunyi. Ini bukan lagi skandal perselingkuhan. Ini adalah tindak pidana korupsi korporasi. Dan coba tebak siapa yang terdaftar sebagai direktur di perusahaan-perusahaan cangkang itu? Tanyaku retoris. Aku memunculkan dokumen akta perusahaan dari database Kemenkumham di layar. Nama direkturnya terpampang jelas, Galih Prawira. Fania menggelapkan dana perusahaan ayahnya sendiri, mengalirkannya ke perusahaan fiktif atas nama Galih, untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Liburan ke Bali, tas-tas branded Fania, jam tangan Galih, semuanya dibayar dengan uang curian dari perusahaan keluarga. Cukup. Teriakan itu datang dari Pak Wijaya. Dia membanting serbet makannya ke meja dengan keras, hingga piring bergetar. Dia berdiri tegak, wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Dia tidak melihat ke arahku, melainkan ke arah putrinya. Fania gemetar hebat. Dia mencoba meraih lengan ayahnya. Papa, ini nggak benar. Ratna bohong. Plah. Suara tamparan itu terdengar begitu keras dan nyaring di seluruh ballroom yang hening. Pak Wijaya menampar pipi Fania. Tamparan itu bukan hanya tamparan fisik, tapi tamparan realita. Memalukan, bentak Pak Wijaya, napasnya memburu. Kamu mencuri dari perusahaan Papa? Untuk laki-laki sampah seperti ini? Dia menunjuk Galih dengan jijik. Galih mundur ketakutan, hampir menabrak pelayan yang membawa nampan minuman. Dan kamu? Pak Wijaya beralih menatap Galih. Berani-beraninya kamu memakai uang saya untuk mengkhianati istrimu? Besok pagi, pengacara saya akan mengurus kalian berdua. Saya akan pastikan kalian membusuk di penjara karena penggelapan dana. Kekacauan pecah sepenuhnya. Beberapa tamu berdiri, tidak ingin ketinggalan momen dramatis ini. Manajer hotel berlarian masuk dengan wajah panik, diikuti oleh beberapa petugas keamanan yang bingung harus menangkap siapa. Aku berdiri di atas panggung, sendirian namun tidak merasa sepi. Aku melihat Galih yang kini dikelilingi oleh keluarganya yang panik. Ibu mertuaku pingsan di kursi, atau pura-pura pingsan untuk menghindari rasa malu. Fania menangis histeris sambil memegangi pipinya, sementara ayahnya sibuk menelepon seseorang, mungkin kepala divisi hukum perusahaannya. Tiba-tiba, seorang manajer hotel naik ke panggung, mendekatiku dengan wajah pucat. Bu Ratna, maaf sekali, bisiknya gemetar. Pihak catering baru saja melapor. Pembayaran termin kedua yang dijanjikan Pak Galih akan dibayar tunai malam ini, kartunya ditolak. Declined.
Dan barusan saya dapat info dari bank bahwa kartu korporat yang dipakai untuk deposit ballroom ini juga baru saja dibekukan. Aku tersenyum tipis. Tentu saja dibekukan, Pak. Saya sudah menelepon whistleblowing system bank dan divisi kepatuhan perusahaan Vania sore tadi, sebelum acara dimulai. Saya melaporkan indikasi fraud. Sistem keamanan perbankan bekerja cepat, bukan? Manajer itu menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Jadi, bagaimana pembayarannya, Bu? Acara harus dihentikan kalau tidak ada pelunasan. Aku mengambil tas tanganku dari meja kecil di podium. Itu bukan urusan saya lagi, Pak. Pesta ini atas nama Galih Prawira. Dia yang tanda tangan kontrak, bukan? Silakan tagih dia. Atau tagih wanita kaya di sebelahnya itu. Saya rasa dompet mereka sedang dalam masalah besar. Aku meletakkan mikrofon di podium. Suara denging feedback terdengar sekilas, menandai akhir dari pertunjukanku. Aku menuruni tangga panggung dengan langkah ringan. Beban berat yang selama 2 bulan ini menindih dadaku telah terangkat sepenuhnya. Aku tidak melihat ke arah Galih lagi. Dia sudah menjadi masa lalu. Pria yang kucintai sudah mati 2 bulan lalu saat dia memilih mengkhianatiku. Yang tersisa di sana hanyalah seorang kriminal yang sedang menunggu nasibnya. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang spontan membelah diri memberiku jalan, seperti laut merah yang terbelah untuk Musa. Mereka menatapku dengan segan. Tidak ada lagi tatapan kasihan. Yang ada hanyalah tatapan hormat, dan sedikit rasa takut. Mereka tahu sekarang, jangan pernah macam-macam dengan Ratna. Saat aku mencapai pintu keluar ballroom yang besar, aku berhenti sejenak. Di belakangku, suara teriakan Vania, bentakan Pak Wijaya, dan kepanikan Galih yang ditagih manajer hotel menjadi musik latar yang kacau. Pintu terbuka. Angin malam Jakarta yang basah menerpa wajahku. Hujan masih turun deras, tapi bagiku, udara ini terasa begitu segar. Sangat segar. Aku melangkah keluar, meninggalkan kemewahan yang membusuk itu di belakangku, siap menyambut hidup baruku yang bersih. Langkah kakiku yang meninggalkan ballroom terasa ringan, seolah gravitasi bumi tiba-tiba berkurang setengahnya. Namun, drama malam itu belum mengizinkanku pergi dengan tenang begitu saja. Baru beberapa langkah aku mencapai area foyer yang berlantaikan marmer dingin, sebuah tangan kasar mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeraman itu kuat, menyakitkan, dan penuh kepanikan. Aku menoleh perlahan, tanpa rasa takut sedikitpun. Di sana berdiri Galih. Penampilannya yang sejam lalu masih terlihat seperti pangeran raja, kini lebih mirip seorang buronan yang putus asa. Rambutnya berantakan, dasinya miring, dan keringat dingin membasahi keningnya yang berkerut dalam. Napasnya memburu, matanya merah menyala menatapku dengan campuran amarah dan ketakutan yang luar biasa. "Mau kemana kamu?" "Hah?" desisnya, suaranya parau. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menghancurkan hidupku di depan semua orang? Kamu istri macam apa?" Aku menatap tangannya yang mencengkeram lenganku, lalu menatap matanya dengan dingin. "Lepaskan, Galih. Atau aku teriak penculik. Di sini banyak security." Galih tidak melepaskannya, justru mempererat cengkeramannya. "Kamu harus tanggung jawab, Erate. Kamu harus bilang ke Papa Vania kalau itu semua bohong. Bilang kalau itu cuma salah paham atau data yang salah. Kamu auditor kan? Kamu pintar memanipulasi angka. Lakukan sesuatu." Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang benar-benar geli melihat kenaifannya. "Memanipulasi? Aku tidak memanipulasi, Galih. Aku hanya menyajikan fakta. Kamu meminta aku membereskan kotoranmu? Maaf, kontrak kerjaku sebagai istrimu sudah berakhir tepat saat kamu mendudukkan Vania di kursi itu." "Ratna," bentaknya, mengangkat tangan seolah hendak menampar, namun dia berhenti di udara saat melihat beberapa tamu yang mulai keluar dari ballroom dan menatap kami. Di belakang Galih, Vania berlari menyusul dengan tertatih-tatih. Dia sudah tidak mengenakan sepatu hak tingginya, menentengnya di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegangi pipi yang merah bekas tamparan ayahnya. "Galih, Papa pergi. Papa benar-benar pergi meninggalkan aku," jerit Vania histeris. Dia menatapku dengan tatapan membunuh. "Puas lo? Puas lo bikin gue diusir sama bokap gue sendiri? Lo perempuan ular."
Aku hanya cermin, Fania, jawabku tenang sambil menghempaskan tangan Galih hingga terlepas. Aku hanya memantulkan apa yang kalian lakukan. Kalau bayangannya buruk rupa, jangan salahkan cerminnya. Sebelum mereka sempat membalas, manajer hotel yang tadi sempat naik ke panggung datang menghampiri kami. Kali ini dia tidak sendirian. Dia membawa 2 orang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam safari hitam. Wajah manajer itu sudah tidak ramah lagi. Senyum profesionalnya hilang, digantikan oleh ketegasan seorang penagih utang. Pak Galih, Bu Fania, panggil manajer itu tegas, menghalangi jalan mereka. Mohon maaf, sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan area hotel, kami harus menyelesaikan administrasi yang tertunda. Galih mencoba memasang kembali topeng wibawanya, meski gagal total. Nanti saya transfer. Kalian tidak lihat saya sedang ada masalah keluarga? Saya ini pelanggan VIP. Maaf, Pak, potong manajer itu dingin. Sesuai prosedur, karena ada insiden pembatalan sepihak dari sponsor utama dan indikasi masalah hukum yang tadi disebutkan di panggung, kami membutuhkan pelunasan total sekarang juga. Tagihan catering, sewa ballroom, dan tambahan service charge untuk pembersihan kekacauan di dalam. Totalnya 185 juta rupiah untuk sisa pembayaran. Wajah Galih memucat. Dia meraba-raba saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya dengan tangan gemetar. Dia menarik selembar kartu kredit platinum. Kartu yang selama ini dia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Pakai ini, katanya sambil menyodorkan kartu itu dengan angkuh. Gesek saja. Jangan bikin malu saya di lobi. Manajer itu memberi kode pada stafnya yang membawa mesin EDC mobile. Kartu digesek. Bep, bep, bep. Mesin itu mengeluarkan struk pendek dengan tulisan merah di layarnya. Ditolak, Pak, kata staf itu datar. Declinet code 05. Do not honor. Coba lagi. Mesin kalian yang rusak. Bentak Galih panik. Staf itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Galih mengeluarkan kartu lain. Kartu emas, kartu titanium, semua kartu yang ada di dompetnya dia keluarkan satu persatu seperti pesulap yang gagal melakukan trik. Ditolak, ditolak, ditolak. Ini nggak mungkin, teriak Galih, keringatnya semakin deras mengucur. Dia menoleh ke Fania. Van, pakai kartumu. Cepat, nanti aku ganti. Fania mendengus kesal, tapi dia juga tidak punya pilihan. Dia merogoh tas tangan brandednya, mengeluarkan kartu hitam eksklusif. Minggir, katanya kasar pada Galih. Biar aku yang bayar. Dasar laki-laki nggak guna. Staf hotel menggesek kartu hitam Fania. Biasanya, kartu sejenis itu tidak memiliki limit. Tapi malam ini berbeda. Beb, beb, beb. Maaf, Bu. Ditolak juga. Keterangannya card blocked by issuer, kata staf itu. Fania melotot. Apa? Itu corporate card. Limitnya miliaran. Nggak mungkin ditolak. Mungkin Ibu lupa. Suaraku menyela, membuat mereka semua menoleh. Aku berdiri bersedekap, menikmati pemandangan ini. Tadi saya sudah bilang di panggung, kan? Saya sudah menelepon divisi kepatuhan perusahaan ayahmu, Fania. Begitu Pak Wijaya tahu ada indikasi fraud, hal pertama yang dilakukan tim audit internal pasti membekukan semua aset yang terhubung dengan tersangka. Termasuk kartu kredit korporat yang sedang kamu pegang itu. Fania menatap kartu di tangannya dengan horor, lalu melemparnya ke lantai saking frustrasinya. Sialan, Ratna sialan. Manajer hotel kini kehilangan kesabarannya. Dia memberi isyarat pada 2 security bertubuh besar itu untuk maju selangkah. Pak Galih, Bu Fania. Jika tidak ada pembayaran tunai atau kartu yang valid, dengan berat hati kami tidak bisa mengizinkan Bapak dan Ibu keluar dari hotel. Kami akan menahan Bapak dan Ibu di kantor manajemen dan memanggil pihak kepolisian atas dugaan penipuan jasa. Polisi, lutut Galih langsung lemas. Dia hampir ambruk kalau tidak berpegangan pada pilar lobi. Jangan polisi, Pak. Saya bisa jelaskan. Saya manajer penjualan, saya punya uang. Tapi tidak malam ini, kan? Sahut manajer itu sinis. Galih menatapku, matanya kini memohon. Benar-benar memohon.
Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Ratna, tolong aku. Kamu punya tabungan kan? Kamu punya uang bonus itu kan? Bayarin dulu, RAT. Tolong. Demi masa lalu kita. Aku janji bakal ganti. Jangan biarkan aku dibawa polisi. Aku menatap pria yang pernah kucintai itu. Pria yang dulu kupikir akan menemaniku sampai tua. Kini dia hanyalah sosok asing yang menyedihkan. Seorang parasit yang kehilangan inangnya. Aku melangkah mendekat, perlahan, hingga wajahku hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dia menatapku penuh harap. Kamu benar, Galih. Aku punya uang, bisikku pelan. Aku masih punya sisa bonus dan tabungan yang tidak jadi kupakai, karena aku tahu pestanya akan dibayari oleh uang haram Fania. Uangku utuh. Mata Galih berbinar. Syukurlah. RAT, kamu memang istri terbaik. Tolong bayar, nanti kita bicara di rumah. Tapi, potongku tajam. Uang itu akan kupakai untuk menyewa pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Untuk memastikan kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dari harta Gonogini. Dan untuk memulai hidup baruku yang bahagia tanpamu. Aku memundurkan wajahku, lalu tersenyum pada manajer hotel. Pak manajer, silakan lanjutkan prosedurnya. Saya tidak ada sangkut pautnya dengan tagihan ini. Nama di kontrak itu Galih Prawira, bukan Ratna. Selamat malam. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya, jawab manajer itu sopan. Ratna, jangan pergi. Ratna, teriakan Galih menggema di lobi hotel yang megah itu. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Di luar, taksi yang kupesan sudah menunggu. Doorman membukakan pintu taksi untukku sambil memayungi agar aku tidak terkena cipratan hujan. Aku masuk ke dalam taksi yang hangat dan kering. Saat taksi mulai melaju meninggalkan pelataran hotel, aku menoleh ke belakang sekilas. Dari balik kaca jendela lobi yang besar, aku melihat Galih dan Fania sedang digiring oleh security menuju koridor belakang, menjauh dari pandangan tamu-tamu lain. Pesta ulang tahun ke-40 itu benar-benar menjadi pesta yang tak terlupakan bagi mereka, persis seperti yang kurencanakan. Hujan deras masih mengguyur Jakarta, membasuh debu dan kotoran kota. Aku bersandar di jok taksi, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, aku bisa bernapas dengan lega. Paru-paruku terasa penuh, tapi bukan oleh sesak kesedihan, melainkan oleh udara kebebasan. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah dedaunan pohon trembesi tua, menciptakan pola-pola bayangan yang menari indah di atas meja kayuku. Udara pagi di kawasan Menteng terasa sejuk, sisa hujan semalam masih meninggalkan aroma tanah basah dan rumput segar yang menenangkan. Jauh berbeda dengan badai 6 bulan lalu, pagi ini langit Jakarta tampak biru cerah, seolah ikut merayakan ketenangan yang kini kumiliki. Aku duduk di sudut favoritku di sebuah kafe bergaya kolonial yang asri. Di depanku, secangkir cappuccino hangat mengepulkan asap tipis, menyebarkan aroma kopi Arabica yang kaya. Di samping cangkir kopi, tergeletak koran pagi edisi hari ini. Aku tidak lagi terburu-buru. Tidak ada lagi kepanikan mengejar jam kantor, karena harus menyiapkan sarapan untuk suami yang rewel, atau menyetrika kemeja yang harus licin sempurna. Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati rasa pahit dan manis yang seimbang di lidahku. Hidupku rasanya seperti kopi ini sekarang. Pahitnya masa lalu membuatku lebih menghargai manisnya masa kini. Seorang pelayan muda yang ramah menghampiri mejaku, meletakkan sepiring kroasang hangat. Silakan, Bu Ratna. Ini komplimentari dari pemilik kafe. Beliau bilang beliau kagum sama ibu. Aku tersenyum, sedikit tersipu. Terima kasih, Mas. Salam balik buat pemiliknya ya. Sejak kejadian di ballroom itu, hidupku berubah 180 derajat. Video rekaman kejadian malam itu, entah siapa yang mengunggahnya, mungkin salah satu tamu undangan, menjadi viral di media sosial. Awalnya aku takut akan dihakimi. Tapi ternyata, netizen Indonesia berpihak padaku. Mereka menyebutku, Auditor Savage, atau Queen of Receipts. Dukungan mengalir deras, bukan hanya simpati, tapi juga apresiasi atas keberanianku membongkar kecurangan. Namun, dampak terbesar justru terjadi di karierku.
Firma akuntansi tempatku bekerja melihat viralnya kasus itu bukan sebagai aib, melainkan sebagai bukti integritas dan kompetensi forensikku. Klien-klien berebut ingin ditangani olehku. Mereka percaya, jika aku bisa membongkar kecurangan suamiku sendiri dengan sedetail itu, aku pasti bisa menjaga aset perusahaan mereka dengan lebih baik lagi. Bulan lalu, aku resmi dipromosikan menjadi partner di firma. Jabatan yang biasanya butuh 10 tahun lagi untuk kucapai, kini sudah di genggaman. Aku melirik koran di meja. Headline halaman hukum hari ini menampilkan foto yang sangat kubenci dulu, tapi kini hanya kutatap dengan rasa iba. Sidang putusan kasus penggelapan dana Mahkota Group, Galih Prawira divonis 4 tahun penjara, Fania Wijaya jalani rehabilitasi. Aku membaca berita itu dengan tenang. Galih terbukti bersalah melakukan pencucian uang dan penipuan korporasi. Perusahaan-perusahaan cangkang yang dia buat atas nama dirinya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pak Wijaya tidak main-main. Dia mengerahkan tim pengacara terbaik untuk memastikan parasit yang menggerogoti perusahaannya dihukum seberat-beratnya. Galih tidak hanya kehilangan kebebasannya, tapi juga seluruh asetnya disita untuk mengganti kerugian negara dan perusahaan. Rumah kami, yang sebagian besar cicilannya kubantu bayar, juga ikut disita karena ternyata uang muka awalnya menggunakan dana yang tidak jelas sumbernya dari Fania. Dan Fania? Berita itu menuliskan bahwa pengacaranya berhasil membuktikan bahwa dia berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan transfer-transfer itu, sehingga dia dikirim ke pusat rehabilitasi eksklusif di luar negeri. Orang kaya selalu punya cara untuk menghindari penjara, pikirku. Tapi setidaknya, dia kehilangan akses ke warisan dan jabatannya. Dia sekarang hanyalah putri terbuang yang hidup dalam pengasingan. Proses perceraianku dengan Galih berjalan sangat cepat. Dengan bukti perselingkuhan yang begitu telanjang dan fakta bahwa dia kini seorang narapidana, hakim tidak butuh waktu lama untuk mengetuk palu. Aku resmi menyandang status janda bulan lalu. Dan anehnya, kata janda tidak terdengar buruk di telingaku. Itu terdengar seperti merdeka. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dari ibu. Bukan ibu mertuaku, mantan ibu mertuaku sekarang sudah memblokir nomorku karena malu, tapi ibuku sendiri di kampung. Enduk, ibu lihat beritamu di TV lagi. Sehat-sehat ya di sana? Ibu bangga kamu kuat. Jangan lupa makan. Air mataku menetes sedikit, tapi segera kuhapus. Ibuku tidak pernah menuntut macam-macam. Dia hanya ingin aku bahagia. Dan betapa bodohnya aku dulu mengabaikan kebahagiaanku sendiri, demi memuaskan keluarga Galih yang tidak pernah menghargaiku. Aku teringat momen di pesta itu. Kursi kehormatan di sebelah Galih. Kursi yang begitu ingin kududuki. Kursi yang kupikir adalah simbol pencapaian tertinggiku sebagai seorang istri. Sekarang aku sadar, kursi itu adalah kursi pesakitan. Jika aku duduk di sana malam itu, jika aku diam saja dan menerima penghinaan itu, aku mungkin masih terikat dengan Galih. Aku mungkin akan ikut terseret kasus hukumnya sebagai istri yang menikmati aliran dana korupsi. Aku mungkin akan berakhir di ruang interogasi polisi, menangis dan bingung. Tuhan, atau semesta, atau apapun namanya, telah menyelamatkanku dengan cara yang kasar tapi efektif. Dilarang duduk di kursi itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku mengangkat cangkir kopiku, bersulang pada bayanganku sendiri di kaca jendela kafe. Untuk kursi yang hilang, gumamku pelan. Dan untuk kursi baru yang kududuki sekarang. Kursi kebebasan. Aku meletakkan koran itu, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak akan membawanya pulang. Berita itu cukup sampai di sini. Aku punya rapat penting jam 10 nanti dengan klien baru, sebuah perusahaan rintisan yang ingin go public. Hidup terus berjalan, dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas kemudinya. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi di luar, membasahi jalanan menteng yang aspalnya hitam legam. Tapi kali ini, hujan itu tidak terlihat menyedihkan. Air hujan itu tampak berkilauan ditimpa cahaya matahari yang mengintip dari balik awan, menciptakan pelangi tipis di kejauhan. Aku merapikan blazer kerjaku, tersenyum lebar, dan melangkah keluar kafe. Aku siap menghadapi hari ini, besok, dan seterusnya. Sendiri, mandiri, dan yang paling penting,